data. Teknik analisis data ini kita awali dari bagaimana mengkaitkan antara bab 2 dengan bab 2 untuk setiap variabel. Nah, di definisi konseptual itu berarti intisari dari bab 2. Nah, berarti paragraf terakhir dari subjudul variabel di bab 2. Ini definisi konseptual berarti kalau kita di peta konsep berarti intisari dari teori-teori yang kita gunakan untuk memaparkan tentang variabel tersebut. Jadi harus terlihat kaitan antara kalimat yang ada di definisi konseptual dengan kalimat yang ada di paragraf terakhir bab 2 untuk setiap variabel. Kita mulai dari variabel terikat. Jadi kalau variabel terikatnya kemampuan berpikir kritis, berarti kemampuan berpikir kritis adalah, gitu kan, langsung to the point. Nah, yang namanya definisi itu berarti uraian secara teori, intisari secara teori. Nah, upayakan itu di dalamnya ada indikator yang termuat dalam variabel tersebut atau di dalamnya ada dimensi. Intinya adalah copy paste dari paragraf terakhir bab 2 yang ada di setiap variabel. Jadi di paragraf terakhir itu kan uraiannya berdasarkan paparan di atas, maka dapat dideskripsikan bahwa misalkan kemampuan berpikir kritis adalah bla bla bla. Itu tinggal copy paste, masukkan ke definisi konseptual. Kemudian variabel bebas atau variabel terikat. Jadi kita memuatnya adalah per paket. Nah, kalau misalkan kita mulai dari variabel terikat, berarti semuanya sampai selesai variabel terikat satu-satu. Jadi bukan definisi konseptual variabel terikat, definisi konseptual variabel bebas, bukan demikian, tapi satu paket. Ya. Jadi kita satu-satu. Jadi setelah kita mendapatkan gambaran apa yang ada di dalam intisari di bab 2, berarti masuk ke definisi operasional. Nah, definisi operasional ini intinya sama dengan definisi konseptual. Namun ada penjelasan tentang bagaimana data itu diperoleh, gitu ya. Jadi kalau misalkan hasil belajar IPA adalah suatu penguasaan tentang bla 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 bla, yang diperoleh dengan menggunakan tes bentuk pilihan ganda, misalkan. Jadi jelas, oh berarti data itu diperoleh dengan melakukan tes. Itu ada kejelasan dari cara mencari atau cara mengukur data tersebut. Jadi kita contohkan itu. Kemudian baru berikutnya terkait dengan instrumennya. Jadi instrumen ini adalah tentang kisi-kisi. Berarti di dalamnya apa yang termuat di dalam kisi-kisi tersebut itu adalah intisari dari definisi operasional. Nah, setelah itu baru dikalibrasi bagaimana kita melakukan uji validitasnya. Kemudian bagaimana menghitung reliabilitas. Nah, hati-hati bukan pengujian tapi perhitungan. Ini berarti mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi digunakan lagi. Ya. Oke, nanti kita ambil contoh dulu. Jadi satu-satu berarti itu satu variabel terikat. Kemudian berikutnya kita masuk ke variabel bebas atau variabel tindakan. Nah, bedanya nanti ketika di variabel tindakan itu tidak ada cara mengumpulkan datanya atau cara mengukur datanya, tetapi sudah langsung ke desain kegiatannya atau desain
eksperimennya. Oke, sebentar saya cari. Oh, atau skripsi saja ya, saya cari skripsi. Ambil contoh sini, minat baca misalkan. Variabel kita adalah variabel minat baca. Nah, minat baca adalah kalimat ini perwujudan kegairahan bla 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 bla. Ini persis ada di dalam bab 2, paragraf terakhir untuk subjudul minat baca. Itu ya, minat baca cerita. Jadi ini tinggal copy paste dari apa yang terdapat di bab 2. Nah, untuk definisi operasional kita bisa mengulang lagi. Minat baca adalah, jadi copy paste di sini, tetapi ada perbedaan di sini. Yang dijaring menggunakan. Nah, ini perbedaannya. Dia ada kelanjutan dari definisi konseptual, berarti kelanjutannya adalah dijaring menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Nah, skor ini menggambarkan tentang, nah ini adalah indikator di sini. Ini adalah indikatornya. Jadi terlihat antara terlihat antara definisi konseptual itu masih secara umum. Minat baca bercerita adalah perwujudan kegairahan, rasa senang, intensitas, itu kan. Atau di sini tidak, kalau di copy di sini sudah ada, di sini tidak perlu ada juga, tidak masalah. Jadi skor ini sudah langsung sini saja dihapus, tidak masalah. Kalau double kali. Nah, nanti semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi minat baca ceritanya. Artinya ini perwujudan kegairahan, kemudian intensitas rasa senang. Nah, ini merupakan indikator dari minat baca di situ. Ya. Nah, baru di definisi konseptual, kemudian definisi operasional, baru tadi yang instrumen itu adalah kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya terlihat di sini ada perwujudan kegairahan, rasa senang, intensitas. Nah, berarti di sini ada indikatornya. Nah, di dalam definisi itu ada yang langsung indikator, ada yang langsung dimensi. Di situ ya beda-beda atau aspek. Jadi kalau ini langsung indikator. Nah, sehingga nanti kita sama ketika kita membuat instrumen di mata kuliah evaluasi. Berarti kita membuat butir, bukan instrumen, nomor butir, bukan instrumen karena tidak dites. Jadi kita buatkan instrumen-instrumen yang mengukur tentang kegairahan terhadap peristiwa informasi dan seterusnya. Nah, ini yang terkait dengan contoh instrumen. Sekarang yang terkait dengan adanya dimensi, jadi bergantung kepada definisi variabel tersebut sesuai dengan kajian teorinya. Sekarang kalau misalkan sikap. Mana ya?
Ada pertanyaan, silakan. Ini mata kuliah evaluasi. Jadi kaitan antara mata kuliah evaluasi dengan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi itu bagian dari evaluasi. Bagian dari metodologi penelitian di situ. Oke, gimana ya? Kadang kalau dicari susah, Buyang, terlalu banyak dokumen. Oke, kita ambil contoh ini sikap. Misalkan ini ada sikap terhadap profesi guru. Sikap mahasiswa PGSD terhadap profesi guru. Nah, definisi konseptual itu sikap terhadap profesi guru adalah kecenderungan psikologis untuk melakukan bla 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 bla. Nah, itu konseptual. Nah, rasionalnya berarti diulang lagi kan. Seseorang. Jadi yang diukur, nah di sini bagusnya dengan skala Likert tadi kan, yang diukur dengan itu dengan angket, kuesioner, menggunakan skala Likert. Kan? Melalui dimensi, nah kelihatan di sini indikatornya ada. Jadi kalau teorinya itu mau muncul kan ada dimensi, berarti kita masukkan dimensinya sehingga kisi-kisinya berarti ada dimensi di sini. Kalau tadi kan dia tidak mengambil teori yang memaparkan tentang dimensi atau aspek sehingga langsung ke indikator. Nah, kalau ini bergantung kepada teori yang digunakan. Jadi di sini menggunakan teori yang menyatakan bahwa di dalam sikap itu terdapat dimensi kognitif, harusnya ini kognisi ya, kognitif atau kognisi ini sama. Kemudian afeksi, kemudian konasi, gitu ya. Sehingga di dalam kognisi ini, jadi ini semua ada dasar teori di bab 2. Nah, jangan tiba-tiba muncul ada di dalam kisi-kisi, jangan. Jadi ini muncul ada di dalam definisi operasional, tuh kan ini muncul di sini. Jadi jangan sampai ini yang sering terjadi muncul di PGSD tahun ke tahun itu berulang kesalahan yang terjadi. Definisinya tidak ada, tiba-tiba ada kisi-kisi. Jadi dari mana kisi-kisi itu? Kisi-kisi itu harus jelas ujung-ujungnya itu sebagai muara dari definisi konseptual dan definisi operasional. Nah, itu yang harus dicermati ketika belajar dari skripsi PGSD. Jangan langsung diraup kemudian diikuti, banyak salahnya. Nah, definisi konseptual, kemudian definisi operasional, kemudian tadi di sini adalah kisi-kisi, gitu ya. Nah,
Nah, berikut berarti ada validitas dan reliabilitas. Kemudian kalau itu bentuknya tes berarti bisa ditambah dengan tingkat kesukaran dan daya beda. Itu ya. Jadi ditambah lagi kalau itu setidaknya itu adalah validitas dan reliabilitas. Kalau itu diukur. Tetapi kalau variabelnya tidak diukur seperti kalau kita meneliti misalkan pengaruh problem based atau pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 4 SD misalkan. Nah, jadi di dalam definisi ini yang pertama berarti kan tentang definisi konseptual kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah bla 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 gitu. Nah, terus definisi operasional, terus kisi-kisi. Nah, baru di sini validitas, reliabilitas. Tetapi ketika kita mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran, itu hanya dua, definisi operasional dengan definisi konseptual. Jadi tidak ada kisi-kisi, yang ada paling itu adalah sintak di situ. Jadi model pembelajaran adalah bla 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 bla, gitu kan? Baru instrumennya di sini tidak muncul instrumen karena sudah ada di daftar. Atau boleh juga kita buatkan tabel kisi-kisi itu yang menyangkut sintaknya, situ. Sehingga ketika untuk yang variabel tindakan itu tidak ada kalibrasi instrumen, itu ya. Kita ambil contoh dari skripsi, coba kita lihat. Skripsi mahasiswa PGSD. Ini kebanyakan skripsinya. RND ini kebanyakan. Ya, pengembangan semua. Pengembangan beda lagi. Ibu. Siapa yang penelitian? Habis. Kita langsung DP ke Bapak. Ya, soalnya kan pengembangan semua, pengembangan lain lagi. Biar silaturahmi juga Bapak sini, biar kitanya juga biar enak blok masa, biar enak blok baliknya, biar langsung jadi itu jangan dikasih, jangan dikasih juga. Itu semua pengembangan semua. Iya, orang saya langsung bayar, nggak manggil orang-orang lagi, manggil bos. Kita ini buat BBM Pak, kita ini buat BBM itu. Soalnya kan ini aku tadi yang ngecek lapor soalnya diblokir. Iya, diblokir. Iya, itu aku apa namanya? Ini atas nama Bapak sendiri Pak. Oh, atas nama orang. Progresif ya. Makanya progresif berarti iya, makanya kita minta buat BBM aja udah. Minta buat BBM aja. Kita buat BBM aja Pak. Soalnya juga pajak udah maintain. Langsung dibayar Pak, langsung dibayar. Sini ada, tapi PTK tidak apa-apa, yang penting belajar ininya, definisi konseptualnya.
Kelihatan. Sini tentang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah bla 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 bla. Nah, ini yang saya maksud, jangan digabung di sini. Jadi pisah satu-satu ya. Ini contoh yang mahasiswa yang digabung. Jadi kita pisahkan. Nah, jadi dari sini instrumen pengumpul data. Pertama itu adalah kita bedakan di sini kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi satu-satu. Berarti ini adalah A. Ini adalah B. Jadi ini hilang. Satu-satu, jangan digabung seperti ini. Yang saya tadi contohkan itu harus satu-satu variabel. Sehingga di sini ada satu variabel tersendiri, sehingga satu paket. Nah, ada juga yang mengatakan di sini menggunakan kata skor, itu tidak masalah. Jadi skor tentang itu silahkan. Jadi skor tentang, copy lagi dari sini, ya. Ini definisinya di situ. Ini PTK ini PTK. Ini PTK. Beda ini PTK. Ya, sebentar. Yang masih PGSD kebanyakannya adalah RND. Jadi tadi pagi nggak ada itu lagi. Soalnya aku langsung nggak aktif. Telepon juga nggak. Bisa. Pengembangan. Semua pengembangan. Nah, ini contoh-contoh. Coba kita lihat telenya ya. Ini ada satu contoh tentang eksperimen. Implementasi model inquiry terbimbing, kan? Tapi PTK juga lagi, PTK lain lagi, karena PTK sudah berbeda. Nah, ini jangan sampai di bab 2 seperti ini. Ini tidak boleh ini di bab 2 begini. Ya. Tidak boleh di bab 2 begini ada jendolan-jendolan, tidak boleh. Jadi harus mengalir ke kanan, jadi paragraf, tidak ada pointer. Jadi pointer itu hanya subjudul. Nah, ini tidak boleh. Menurut langsung. Menurut. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menggunakan kalimat sendiri dulu. Nah, baru digunakan kutipan. Ini tidak boleh ini kalimat begini. Coba mana yang benar, paragraf yang benar. Nah, jangan di kesimpulan lagi ini, hati-hati. Ini mahasiswa PGSD ini. Kalau begini mahasiswa PGSD ini tidak boleh. Tapi dapat dideskripsikan, dapat dikemukakan, dapat diketahui dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Ya. Pointer-pointer ini artinya merangkum, bukan deskripsi teori. Ini kesimpulan, itu tidak boleh. Deskripsi yang parah ini. Jadi di komen, satu komen ke bawahnya harus diperbaiki. Tidak diperbaiki, yang diperbaiki hanya yang komennya. Ini pembimbing bukan editor. Jadi kalau di depan disalahkan, ke belakang yang sama harus diperbaiki. Nah, ini definisi itu kan. Jadi sini keterampilan ini yang dimaksud tadi saya tindakan. Di sini sekarang keterampilan proses IPA, ya. Jadi keterampilan proses IPA itu ada apa saja? Ada mengamati, klasifikasi. Jadi ini semua ada di dalam definisi tadi.
Kemudian, nah ini yang dimaksud tindakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran inquiry terbimbing? Bla 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 bla, gitu kan? Ini copy paste lagi, tetapi di sini ada langkah-langkah. Nah ini yang membedakannya. Karena itu adalah sebagai suatu tindakan. Sehingga di sini ketika kita akan, ini bedanya kalau di dalam penelitian non PTK kita cukup tidak perlu ada ini, tuh kan, tidak perlu. Tetapi kalau di PTK ini beda lagi karena harus diamati. Ini bedanya ya kalau PTK. Jadi kalau di eksperimen ataupun ex post facto itu cukup sampai di definisi operasional. Atau boleh, karena di sini terlihat ada sintaknya di sini terlihat. Nah, itu. Tapi kalau PTK sudah lain lagi karena harus diamati, berarti harus ada instrumen pemantau tindakan. Situ ya, itu yang menyatakan bahwa bagaimana variabel itu, apakah variabel terikat ataukah variabel bebas ataukah variabel tindakan. Jadi ketika variabel tindakan itu berarti kita melihatnya pada sintak dari tindakan tersebut. Jadi cukup ke definisi konseptual, kemudian definisi operasional. Tidak perlu ada kisi-kisi. Nah, tetapi kalau penelitian kita korelasional berarti satu paket dulu. Bagaimana kita akan mengukur instrumen variabel terikat. Sampai kepada validasi, uji validitasnya seperti apa, kemudian perhitungan reliabilitasnya seperti apa. Kemudian masuk ke definisi konseptual dari variabel bebas. Coba saya cari lagi, penasaran juga, semuanya itu. PTK kebanyakan. Jarang mahasiswa PG itu yang pengaruh. Nah, ini eksperimen. Ini ada coba eksperimen. Sebenarnya kalau misalnya harga 100 ini juga langsung saya bayar, sekarang saya yang bayar saya program. Kelihatan? Perbandingan model realistik RME dengan model PBL terhadap kemampuan berpikir kritis matematik. Nah, judul tidak perlu ada materi di sini. Jadi materi itu ada di bab 1 di pembatasan masalah. Ya, kemudian di sini judul tidak boleh ada lokasi penelitian, ada juga area. Jadi tidak perlu di SD Ciracas 01, tidak perlu, tapi harus ada area. Areanya itu adalah populasi. Jadi populasinya di mana, gitu ya. Hati-hati di situ. Lihat lagi di sini. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang tadi judul itu, Ibu, populasinya, areanya tidak perlu ditulis, jadi cukup sampai di kecamatan aja, Ibu. Area yang ditulis, yang tidak boleh tempat. Iya, Ibu. Baik, Bu. Jadi silakan. Kan kalau judul kita itu adalah di kecamatan Ciracas, berarti penelitian kita hanya berguna sekecamatan, tidak berlaku di kecamatan lain. Itu. Silakan. Bangga tidak kalau penelitian saya hanya berlaku di satu kecamatan. Di kecamatan lain tidak berlaku. Itu silahkan jerih payah sendiri. Anda yang menghargai diri sendiri. Kalau penelitian itu di Kecamatan Ciracas, berarti di Kecamatan Pulau Gadung, di kecamatan lainnya ini tidak berlaku. Atau, ya. Jadi silahkan. Jadi kembali kepada apa yang akan saya berikan ke dunia. Apakah hanya saya berikan untuk satu kecamatan
atau Anda akan memberikan lebih dari 1 kecamatan. Silahkan. Itu yang konteks ke pemahaman populasi yang masih dangkal. Dengan kebanggaan diri yang tidak menghargai diri sendiri. Karena populasi itu adalah target dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kalau Anda mentargetkan hanya 1 kecamatan, itu adalah hak Anda. Tapi kembali kepada menghargai diri sendiri. Layaknya hanya 1 kecamatan. Tidak layak di kecamatan lain. Itu ya. Jadi di sini penggunaan pemilihan populasi. Gitu. Makanya di dalam populasi itu ada populasi target. Target saya, harapan saya itu berlakunya di mana. Tetapi terjangkaunya saya hanya sanggup melakukan penelitiannya di wilayah mana. Itu ya. Nah, makanya nanti ketika kita sudah merasa yakin bahwa harapan saya itu akan terwujud, itu sewilayah mana. Tetapi saya tidak sanggup melakukan penelitian sewilayah itu. Sehingga saya targetkan di wilayah mana. Nah, target itu berarti adalah ruang lingkup yang nanti akan dikenakan random. Bukan yang akan dikenakan penelitian, tapi yang akan dikenakan random untuk memilih tempat penelitian. Jadi, satu populasi target berarti saya akan random. Menggunakan teknik apa? Silahkan dipilih. Nanti ketemulah dari hasil random itu, oh di SD Ciracas 10. Jadi tempat penelitian di bab 3 itu adalah di SD Ciracas 10. Di yang lainnya tidak ada SD Ciracas 10. Karena itu hanya sebagai mediator. Bukan target. Karena targetnya adalah di wilayah mana. Kalau target saya adalah DKI, berarti ya silakan. Kelas 5 SD di DKI Jakarta. Kalau target saya Jakarta Timur, berarti di Jakarta Timur dan sebagainya. Nah ini yang masih belum memahami makna dari populasi tersebut. Situ, ya. Jadi tidak dibuatkan. Nah kecuali kalau kita judulnya begini, ada judul besar, kemudian ada judul kecil. Ini kemarin saya periksa, masih sangat banyak yang belum paham Medlit. Up to you. Saya hanya ngoreksi. Mau paham silahkan, mau enggak terserah. Ini yang tidak mau kalau di sini. Jadi tampilannya harus ditutup dulu, nyari lagi yang ambil sini. Latihannya. Ini judul, ya. Itu judul, misalkan ini di Jakarta Timur. Judul pertama. Jadi judul kedua bisa diubah sini dengan menggunakan judul kecil. Di perbandingan model realistik matematik bagi siswa kelas 5 SD. Nah, dari sini baru kita buatkan eksperimen di SD Negeri Ciracas 10. Nah, ini boleh. Jakarta Timur. Nah, ini boleh. Ibu, maaf, share screen-nya belum terlihat. Yang terlihat apa? Prosesinya aja, Ibu, tadi. Hitam, Ibu. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya tadi diklik yang kosong, malah keluar ini. Ternyata tidak kelihatan. Nah, jadi ini sudah versi judul pertama. Ini tidak menggunakan judul kecil. Jadi semuanya judul besar. Nah, ini judul versi kedua. Jadi versi kedua menggunakan judul kecil di sini.
Jadi perbandingan bla 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 terus eksperimen. Jadi SD Ciracas 10 ini adalah hanya media, hanya tempat penelitian, bukan target. Karena targetnya itu adalah di Jakarta Timur, misalkan. Jadi hasil penelitian kita ini berlaku se-Jakarta Timur. Bangga mana dengan hasil penelitian ini berlaku se-Kecamatan Ciracas. Itu ya, itu judul penelitian. Oke. Nah, berikutnya kita lihat lagi, kebetulan ada eksperimen. Nah, berikutnya ya, definisi tadi yang saya katakan, definisi itu di bab 3. Kan, kisi-kisi definisi konseptual operasional, kisi-kisi instrumen, tidak usah ada final, tidak apa-apa. Ini lebih baik validasi instrumen, jangan uji coba di situ ya. Kita lihat yang bab 3-nya. Nah, bab 2 sebentar. Bab 2. Cepet banget ke sini. Loncatnya itu mana yang loncatnya itu? Nah, tadi di sini ya, ini di bab 1. Nah, ini nanti kalau menggunakan footnote, kalau begini, ini diklik double. Jadi underline lagi, diklik lagi. Jadi hilang nanti. Tuh kan? Jadi tinggal diganti. Itu ya. Jadi underline double. Nah, pembatasan masalah di sini. Jadi baru muncul materi. Jadi pembatasan masalah ini baru muncul materi di sini. Jadi di judul tidak usah ada materi. Nah, di rumusan masalah itu juga tidak ada tempat, tapi tadi wilayah, situ ya. Benar. Oke, coba paragraf yang benar. Nah, ini yang saya katakan harus mengalir gaya esai. Di Sumardono memberikan pemahaman tentang batasan matematika. Matematika itu batasannya struktur, organisasi, alat, dan sebagainya. Ini tidak ditulis ke bawah, tapi ditulisnya ke samping. Jadi biasanya yang bagus itu menggunakan titik kurung 2, itu yang bagusnya. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lihat paragraf. Nah, ini yang tidak boleh. Tiba-tiba menurut dalam juga tidak boleh. Jadi tidak boleh menggunakan kutipan kedua. Jadi kalau kita mau mencari teori dari Schoenfeld, berarti dari Schoenfeld. Jangan diambil dari buku Kesemuati. Gitu ya. Jadi tidak boleh ada dalam-dalam begitu. Tidak boleh. Nah, ini menjorok. Ya, ada di panduan kan, menjorok berarti 5 ketukan. Nah, tuh kan menurut, langsung menurut, itu tidak boleh. Suradi Bu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Yang tadi yang menurut itu tuh untuk kutipan langsung aja ya, Ibu. Kalau misalkan Kan kutipan tidak langsung. Itu, jadi kalau saya gambarkan itu satu variabel itu misalkan ini paragraf. Nah, ini paragraf. Jadi ini paragraf, sepertiganya ini adalah kalimat pengantar. Tidak boleh ketukan. Kemudian tengah-tengah baru kutipan. Jadi terakhir sepertiganya di tengah-tengah kutipan. Di bagian berikutnya itu adalah hasil analisis. Jadi semacam kesimpulan. Analisis uraian sebelumnya.
Jadi bukan menurut Johansa, motivasi adalah jangan begitu. Motivasi melekat pada diri orang, atau motivasi menunjukkan bagaimana orang itu berbuat. Motivasi merupakan dapat dikatakan bahwa motivasi itu sebagai dorongan untuk orang berbuat sesuatu. Itu kalimat kita. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan misalkan Mulyono, bahwa motivasi adalah dorongan penggerak bla 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 bla. Terus pendapat senada dikemukakan oleh Rianti, misalkan yang menjelaskan bahwa motivasi adalah bla 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 bla. Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa motivasi merupakan bla 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 bla. Jadi kalimat terakhirnya itu adalah kalimat intisari kita tentang uraian sebelumnya. Itu ya. Jadi tidak boleh di awal paragraf itu langsung menurut Johansa motivasi adalah bla 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 bla. Jangan. Itu ya. Ini paragraf, ini mata kuliah Baskomi, bukan mata kuliah Medlit sebenarnya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, ini kan Enis mengemukakan. Jadi ini kalau kita visualkan, kalau kalimatnya Enis mengemukakan, kemudian Fisher mendefinisikan, kemudian siapa lagi tadi? Siapa mengemukakan dan sebagainya. Jadi seolah-olah kalau kita visualkan itu hanya mencantolkan, jadi mengkaitkan ini teori Ernst, ini teori Johansa, jadi hanya dijembrengkan begitu. Jadi kalau kita istilahkan itu dikaitkan, ya dikait-kaitkan, dicantel begitu, bukan dikemukakan. Jadi membuat bab 2 itu ibaratnya saya menjelaskan ke orang lain. Jadi saya menjelaskan sambil tertulis penjelasan saya, terus didukung oleh teori. Itu bab 2. Jadi bukan mengumpulkan teori-teori, makanya dibuatkan dulu peta konsep. Jadi peta konsep dulu dibuatkan. Nanti saya akan memaparkan tentang kemampuan berpikir kritis itu, teori siapa yang saya gunakan. Oh, itu ada teori Johansa mengatakan apa di dalam peta konsep itu. Baru peta konsep itu adalah bahan yang akan mendukung kalimat yang saya kemukakan. Jadi saya ibaratnya ngobrol ke orang lain, menjelaskan. Hal ini didukung oleh pendapat berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Sofia yang menjelaskan bahwa pendapat lebih lanjut dikemukakan oleh Johan yang menjelaskan bla 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 bla. Jadi antara satu teori dengan teori lain itu disambung-sambungkan. Bukan hanya satu paragraf teori si A, satu paragraf teori si B, bukan begitu bab 2. Ya. Oke, belajar itu bahasa Indonesia itu. Nah, menurut ini kan ini hanya dicantol. Ini tidak terlihat bagaimana teori-teori tersebut dialirkan oleh kita. Siapa yang kemarin yang bagus skripsinya itu? Ikut sih dalam Nusantara tidak boleh. Nah, ini yang dikatakan tadi mengalir gaya esai. Nah, kalau ini boleh, adapun tahapan pembelajaran boleh demikian. Jadi langsung ya. Tetapi kalau menjelaskan itu tidak langsung kutipan. Ya, ketiga. Nah, ini yang kemarin saya katakan di metode dan desain penelitian. Dia menggunakan post-test only control design. Jadi hanya post-test, ya, tidak ada pre-test. Nah, sehingga di sini dibedakan lagi hal yang disamakan itu di kelas realistik seperti apa, di kelas PBL seperti apa. Jadi materinya harus sama, pemberi tindakannya sama, pertemuannya harus sama.
sama, gitu kan. Nah, terus yang disamakan, yang dibedakannya apa? Peran siswa di dalam PJBL, di dalam RME seperti apa, di dalam PBL seperti apa. Nah, itu terlihat jelas di sini sintaknya dari masing-masing model pembelajaran tersebut. Nah, sini jadi harus populasinya harus disebutkan, ada berapa SD, ini bagus, ini ada berapa siswanya, dijumlahkan ini. Ya, terjangkaunya tuh, sangat sempit sekali kan. Targetnya kecamatan, terjangkaunya Ciracas. Jadi hanya berguna untuk sekecamatan. Nah, ini definisi konseptual kemampuan berpikir kritis. Jadi kemampuan berpikir kritis matematis adalah bla 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 bla, gitu kan. Nah, kemudian operasionalnya, jadi boleh menggunakan skor, tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini tidak harus ya. Nah, baru tadi itu adalah oke, kisi-kisinya. Nah, ini juga salah ini. Kok langkah-langkah, bukan langkah-langkah ini. Ini aspek berarti, bukan langkah-langkah. Bukan aspek. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau langkah-langkah berarti tindakan. Sementara ini adalah bukan tindakan, ini pencapaian. Jadi apa ini? Menganalisis, mengevaluasi ini dari teorinya. Terus di samping rubriknya, kalau itu esai dicantumkan rubriknya. Kemudian uji coba. Nah, validitas. Jadi validitasnya karena itu tes, berarti menggunakan rumusnya bukan tes ya. Tadi bukan tes pilihan ganda, bukan dikotomi, berarti menggunakan produk momen. Nah, boleh ditulis rumusnya, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting menggunakan rumus apa, itu kan? Nah, ini yang harus dijelaskan di sini. Nah, ini bukan uji tuh, bukan uji reliabilitas, tetapi perhitungan reliabilitas. Itu reliabilitasnya menggunakan apa? Kemudian kriterianya. Jadi tidak diuji, tapi diukur. Reliabilitasnya itu sangat rendah atau sangat tinggi. Jadi bukan diuji. Tapi kalau diuji tadi drop atau valid atau tidak, gitu kan? Drop valid itu diuji. Nah, tetapi ketika di reliabilitas itu adalah dihitung, bukan diuji. Nah, teknik analisis data itu ada ketika kita yang sekarang teknik analisis data berarti itu adalah di mata kuliah statistik. Jadi teknik analisis data diawali dengan uji persyaratan analisis, ini yang menguji tentang normalitas data. Nah, jadi kalau tadi teknik pengumpulan data berarti mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, teknik analisis data berarti itu mata kuliah statistik. Gitu ya. Jadi di Metrit itu di dalamnya ada mata kuliah bahasa Indonesia, ada mata kuliah bahasa Indonesia berarti bagaimana membuat bab 2, memaparkan kalimat-kalimat, itu bahasa Indonesia. Kemudian mata kuliah evaluasi itu adalah di teknik pengumpulan data. Kemudian mata kuliah statistik adalah di teknik analisis data. Nah, kemudian keilmuannya itu ditambah lagi, kita meneliti apa? Oh, meneliti matematik. Berarti ada mata kuliah matematik di situ. Saya meneliti IPA, berarti ada mata kuliah IPA di situ. Jadi referensinya setidaknya itu adalah referensi di mata kuliah IPA-nya, ditambah mata kuliah evaluasi, ditambah mata kuliah statistik, ditambah mata kuliah bahasa. Itu referensi di proposal sampai ke skripsinya. Jadi jangan sampai ketika saya penelitiannya matematik, tapi saya tidak pernah menggunakan referensi matematik dalam perkuliahan. Nah, itu berarti kan Anda sendiri tidak mampu menggunakan apa yang Anda telah raih. Itu ya. Jadi uji persyaratan analisis data, bagaimana normalitas, bagaimana homogenitas, kemudian analisis datanya di sini bukan analisis data ini, uji hipotesis ini sebenarnya. Uji hipotesis bukan analisis data di situ. Jadi bagaimana menguji hipotesisnya di situ ya.
baru di sini adalah hipotesis statistik. Nah, ini mata kuliah statistik lagi. Kalau saya penelitiannya korelasi, berarti bagaimana hipotesis statistik korelasi. Kalau saya penelitiannya komparasi, berarti bagaimana statistik komparasi. Ini hasil dari mata kuliah statistik. Itu ya. Oke, selesai teori bab 3 berarti. Oke, berarti itu sudah selesai untuk syarat ujian. Berarti ujian Anda membuat dari bab 1 sampai bab 3. Itu syarat ujian. Oke, silahkan kalau judulnya masih kacau, saya tekankan beberapa kali di mata kuliah ini tidak membahas R&D, tidak membahas PTK, tidak membahas kualitatif, tapi tetap banyak judul itu. Jadi saya masih menghargai Anda dengan keharusan untuk online. Harus ada internetnya kuat, sehingga diperbolehkan silakan. Kalau on cam, mau on, mau off, saya hargai. Kalau Anda on, berarti saya akan lebihkan skornya. Tapi kalau Anda off, up to you, mau ngerti, mau enggak, terserah di situ. Itu saya tidak tekankan dari awal, beda dengan anak SD harus on semua, tapi Anda sendiri yang memahami diri sendiri, yang menghargai diri sendiri. Jika Anda mau berbuat untuk diri sendiri, ya silahkan. Tidak mau juga tidak apa-apa. Saya tidak untung, tidak rugi. Tuh ya. Jadi tugas itu masih kebanyakan adalah daun talas. Tidak nampak hasil perkuliahannya. Karena saya tidak tahu apakah Anda itu terlibat perkuliahan atau tidak. Yang saya tahu hanya Anda join di perkuliahan saya. Itu. Jadi up to you di situ. Oke, selesai. Berarti pertemuan untuk ujian di situ. Nah, sekarang tambahan untuk bagaimana kita akan membuat bab 4 di situ. Jadi di dalam bab 4 itu berarti sebagai laporan dari penelitian kita. Kemudian nanti untuk yang bab 5 di situ. Berarti ketika Anda sudah membuat bab 1, berarti bagaimana Anda merencanakan mengapa saya akan meneliti itu, untuk apa saya meneliti hal tersebut, baru kita masuk ke bab 2 untuk mencari dasar teori. Nah, ketika di bab 2 berarti saya akan melihat bagaimana secara teori dari variabel-variabel tersebut. Apa yang dimaksud variabel tersebut, bagaimana kaitan antar variabel tersebut. Itu yang di bab 2. Kemudian untuk yang di bab 3 berarti Anda merencanakan apa yang akan dilakukan di lapangan dalam rangka mencari kebenaran secara empiris. Jadi di bab 2 adalah kebenaran secara teori, secara korespondensi. Nah, setelah Anda merancang apa yang akan dilakukan, kapan waktunya, di mana tempatnya, mana alatnya, instrumennya seperti apa, itu ada di bab 3. Berarti setelah Anda membuat teknik analisis data, mulai dari definisi konseptual, kemudian definisi operasional, kisi-kisi, sampai validasi, berarti lampiran dari proposal itu adalah instrumen penelitian. Setidaknya ada draft instrumen di situ. Nah, sehingga sebelum Anda ke lapangan melakukan penelitian, berarti Anda lakukan dulu uji coba instrumen. Nah, setelah uji coba instrumen, ketika Anda sudah mendapatkan bahwa instrumen yang diuji cobakan itu mengukur tentang kisi-kisi. Jadi setiap indikator harus ada instrumen butirnya yang valid. Kalau misalkan indikator itu mengukur tentang kesenangan, misalkan kesenangan terhadap pelajaran, misalkan itu ada 3 butir yang mengukur indikator tersebut. Nah, hasil uji coba, apakah ketiga butirnya itu ada yang valid? Kalau misalkan ada 1 yang valid, berarti itu sudah aman. Tetapi kalau 3-tiganya tidak valid atau drop, berarti Anda harus mengulang membuat butir tersebut. Itu ya, sampai diperoleh masing-masing indikator harus ada butir instrumennya.
Nah, kalau sudah terjadi demikian, sudah tercapai itu, baru Anda bisa mengumpulkan data ke lapangan. Berarti Anda lakukan ke lapangan, apakah Anda melakukan penelitiannya eksperimen, berarti Anda mengajar sesuai dengan desain kegiatannya. Berapa kali pertemuannya? Misalkan ada 8 kali. Nah, jadi di sebelum Anda praktek, berarti Anda membuat dulu 8 perangkat pembelajaran. Mana perangkat pembelajaran untuk yang kelas eksperimen, mana perangkat pembelajaran untuk kelas kontrol. Jadi itu semua dikonsultasikan ke pembimbing. Sampai mendapatkan ACC pembimbing, baru Anda melakukan penelitian ke lapangan. Di situ. Jadi dibuatkan kalau yang eksperimen berarti ada tambahan membuat perangkat pembelajaran. Jadi mulai dari RPP, bahan ajar, sampai ke bagaimana instrumen pembelajarannya. Nah, kalau eksperimen, tetapi kalau korelasi berarti Anda cukup sampai ke membuat instrumen variabel terikat, kemudian instrumen variabel bebas. Nah, baru setelah itu perbedaannya kalau Anda melakukan eksperimen berarti Anda di lapangan selama pertemuan yang dirancang. Jadi kalau 8 kali pertemuan berarti Anda 8 kali di kelas tersebut. Tetapi kalau penelitian Anda itu adalah korelasi, berarti Anda cukup 1 hari ke sana, 1 hari dapat data sudah cukup. Misalkan hari ini saya memungkinkan di sekolah itu untuk mengukur tentang kemampuan berpikir kritis, misalkan. Anak-anaknya kecapean tidak. Kalau misalkan tidak kecapean, langsung kita mengisi instrumen misalkan minat baca. Tapi kalau kita ragu supaya anaknya tidak kecapean, hari ini misalkan mengumpulkan tentang minat baca. Besok kita kembali lagi ke sekolah mengumpulkan tentang kemampuan berpikir kritisnya. Jadi cepat. Kalau korelasi di lapangannya cepat, beda dengan eksperimen. Jadi kalau eksperimen minimal 8 kali. Itu bagusnya, tapi tidak ada teorinya. Hanya ketika kita melihat dampak, Anda sendiri kuliah 16 kali pertemuan. Baru nanti terlihat berdampak tidak 16 pun. Nah ini jangan sampai terjadi di SD 2 kali ke lapangan, oh berpengaruh. Waduh hebat banget. Anda sendiri belajar 16 kali masih mudeng, tidak nampak hasilnya. Masa anak SD 2 kali pertemuan sudah ada pengaruh bagus. Nah itu yang logika di situ. Nah, setelah Anda melakukan penelitian ke lapangan, baik itu yang mengumpulkan data korelasi maupun memberikan tindakan, jadi ketika Anda melakukan tadi eksperimen yang satu misalkan PBL, yang satu PJBL. Nah setelah selesai baru dua-duanya diberikan instrumen misalkan tentang kemampuan berpikir kritis. Nah baru dari situ Anda mempunyai 2 data kemampuan berpikir kritis. Data yang di kelas PJBL dan data yang di kelas PBL. Nah, bandingkan kedua data itu dengan uji T. Nah, itu adalah yang di eksperimen atau ex post facto, ya. Tetapi kalau Anda melakukannya penelitian yang tadi korelasional, berarti setelah ke lapangan Anda mendapatkan data tentang variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga 2 data itulah yang Anda masukkan ke teknik analisis data korelasional. Berarti kembali ke mata kuliah statistik. Itu ya. Nah, setelah itu diolah, data yang tadi membandingkan 2 kelompok data PJBL, PBL, ataupun menganalisis data variabel bebas dan variabel terikat, baru Anda menulis laporan. Jadi laporan itu adalah laporan di bab 4. Nah, tetapi sambil menulis bab 4, Anda harus menulis juga laporan tentang validitas dan reliabilitas. Nah, jadi, ditutup dulu. Ketika Anda tadi melakukan uji validitas, di situ berarti Anda
mendapatkan data bahwa instrumen tersebut bagaimana laporan uji validitasnya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Jadi untuk proposal penelitian ini kita turun langsung ke lapangan atau hasil penelitian, maaf Bu, maksudnya pengumpulan datanya itu direkayasa datanya Ibu? Nah kan proposal belum ada data, baru mau mencari data. Berarti belum sampai ke sana ya Ibu? Nah belum, kan tadi saya ngoceh. Bab 3 itu adalah rencana ke lapangan, belum ke lapangan, baru rencana. Apa sih yang akan saya lakukan nanti? Itu bab 3. La ilaha illallah. Bagaimana ini, saya tidak dipahami kalimat saya atau bagaimana? Paham Ibu. Terima kasih Bu. Ada lagi. Jadi setelah ke lapangan, berarti masih ini juga ya, mesti ditutup dulu. Padahal ini sudah diklik ini, sudah biru. Jadi mesti ditutup dulu, 1 tidak boleh ada 2. Jadi kalau saya perlu kembali dari PPT ke PPT, yang satunya harus di-close dulu. Baru muncul itu PPT-nya yang dimaksud. Jadi kalau tidak di-close, masih tetap yang tadi. Nah, jangan begini itu ya, supaya langsung. Nah, ketika kita sudah ke lapangan, jadi sebelum kita membuat bab 4, jadi kita kembali dulu ke bab 3, melaporkan ini. Jadi dari sini, kalau di dalam bab 3 sebelum ke lapangan, kita cukup di sini membahas tentang kalau sebelumnya, sebelum ke lapangan. Nah, ini membuat tentang dengan cara apa akan melakukan uji validitas. Nah, kan? Dan kriteria pengujiannya seperti apa. Itu sebelum ke lapangan. Nah, kalau Anda sudah dari lapangan, oke, itu ya. Nah, itu sebelum ke lapangan. Jadi ini sebelum ke lapangan. Nah, setelah ke lapangan, setelah dari lapangan, nah berarti Anda melaporkan hasil uji coba. Jadi hasil uji validitas. Di sini berarti berapa butir yang valid dan berapa yang drop. Ini dilaporkan untuk ketika kita sudah dari lapangan, sudah uji coba. Ini juga sama, gitu ya. Nah, jadi kalau sebelum berarti hanya kita melihat tentang berarti dengan cara apa melakukan perhitungan reliabilitas dan kriteria ya. Oke, dan kriteria reliabilitas. Itu kalau yang sebelum. Nah, setelah berarti melaporkan hasil perhitungan reliabilitas dan kriterianya. Nah, ini dari butir yang valid, gitu kan? Itu mata kuliah evaluasi. Jadi ditambah dari sebelum kita menulis bab 4, berarti kita mundur dulu menambahkan laporan di kalibrasi instrumen. Gitu ya.
Kita masuk lagi. Kita masuk lagi ke bab 4. Ada pertanyaan sebelumnya? Jadi saya ulangi, sebelum bab 4 berarti melaporkan dulu hasil uji validitas. Ibu Iva, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi judul saya itu kan hanya materi saja, Bu, bukan mata pelajaran. Apakah materinya itu harus ditulis spesifik, seperti materi apa atau bagaimana, Ibu? Ya, judulnya apa kok materi? Jadi judul saya itu kan tentang cerita rakyat, Ibu. Cuman cerita rakyatnya itu saya belum spesifikin cerita rakyat judul apa. Nah, Ibu Iva tadi komen harus ditentukan dulu judul ceritanya apa. Nah, apakah itu harus ditulis judulnya atau cerita rakyat saja, Ibu? Ya kan luas di situ. Yang dimaksud yang mana yang akan ditelitinya kan harus jelas. Kan ketika saya penelitian mata pelajaran matematik, yang mana matematiknya? Kan ada di bab 1 itu, di pembatasan masalah. Ya sama dengan ini. Apa yang akan diteliti dari cerita rakyat itu? Cerita rakyat yang mana yang akan diteliti? Kan ada pembatasannya di situ. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Di instrumen itu kan ada dimensi ya, Bu. Dimensi itu untuk variabel sikap aja. Bergantung teori. Saya bilang tadi ada istilah dimensi, ada istilah aspek, ada istilah komponen. Itu bergantung teori. Di teori itu menyatakan apa? Oh, itu adalah dimensi, kata teori. Itu menyatakan apa? Terdiri atas aspek-aspek. Oh, berarti itu aspek. Itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Kayaknya bedah dulu teorinya, nanti ketemu teorinya di situ. Itu yang membahas sehingga muncul ada aspek, ada dimensi, ada komponen. Itu kan beda-beda istilahnya. Itu bergantung kepada teori itu mengelompokkannya dengan istilah apa. Oke, ada lagi. Sekarang ke bab 4. La ilaha illallah, tuh kan. Jadi ini harus dihapus dulu, yang bab 3 harus dihapus dulu, tidak mau berdampingan. Saya sekarang mau ke bab 4, bab 3-nya belum di-close, yang keluar ya bab 3 lagi. Ini harus ditutup dulu, baru muncul bab 4. Nah, bab 4 itu terdiri atas 4 bagian, dan terakhir itu adalah keterbatasan. Jadi kita ini adalah menyatakan ketidaksempurnaan dari hasil penelitian kita. Nah, yang pertama itu deskripsi data. Kemudian pengujian persyaratan tadi ya, ini mata kuliah statistik, kemudian hipotesis mata kuliah statistik. Nah, ini kedalaman kemampuan kita meneliti ada di sini. Bagaimana kita melakukan pembahasan hasil, mengkaitkan antar variabel dengan variabel berikutnya. Nah, di deskripsi data, kalau penelitian kita itu adalah penelitian eksperimen ataupun penelitian tentang korelasi, itu pertama adalah variabel terikat. Nah, kalau variabel terikat ini di penelitiannya eksperimen, berarti dibedakan antara variabel terikat kelas eksperimen, kemudian variabel terikat kelas kontrol. Nah, jadi hanya ada 2 kalau penelitian kita di eksperimen atau ex post facto. Nah, isinya ketika memaparkan tentang variabel terikat, itu ada deskripsi statistik, jadi ada tinggal diklik deskripsi statistik, nanti muncul median, rata, modus, dan sebagainya. Kemudian tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram. Di situ ya, untuk yang di bab variabel terikat. Nah, kalau misalkan di penelitiannya korelasi, jadi ada 2, variabel terikat, kemudian variabel bebas. Jadi ada 2 kalau penelitiannya di
korelasi. Jadi deskripsi data bagian A, nah saya bedakan sini ya. Jadi deskripsi data. Kalau di sini eksperimen, penelitiannya eksperimen atau ex post facto. Kemudian kalau korelasional. Nah, kalau di eksperimen atau ex post facto berarti satu, misalkan kemampuan berpikir, misalkan kritis. Oke. Lalu kritis kelompok eksperimen. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis kelompok kontrol. Nah, itu dua. Kontrol ya. Jadi dua di situ. Nah, tidak ada yang lainnya karena kita hanya membandingkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, sementara kalau di korelasional itu yang pertama adalah variabel terikat di sini. Kemudian yang kedua adalah variabel bebas. Untuk yang korelasi di sini. Jadi untuk korelasional itu berarti variabel terikat, misalkan ini adalah kemampuan tadi berpikir kritis, misalkan. Nah, saya akan melakukan penelitian dengan misalkan minat baca. Nah, biasanya di sini adalah variabel terikat, kemudian variabel bebas. Nah, sementara ini adalah eksperimen variabel. Jadi tidak ada di sini variabel tindakan, tidak ada. Jadi semua adalah variabel terikat kalau di ex post facto atau eksperimen. Tetapi kalau korelasi itu adalah variabel terikat, kemudian variabel bebas di situ ya. Dan berikutnya laporan untuk pengujian persyaratan analisis data. Jadi ini statistik berarti dilaporkan ya, normalitas, kemudian homogenitas, kemudian pengujian hipotesis. Jadi rumusan hipotesisnya dibunyikan, kemudian bagaimana melakukan penelitiannya, pengujiannya, kemudian bagaimana hasilnya. Sehingga ada kesimpulan pengujian di sini. Itu pengujian hipotesisnya. Nah, baru pembahasan hasil di sini. Jadi di sinilah yang harus menjelaskan mengapa itu terjadi. Jadi kalau misalkan terdapat hasilnya itu adalah terdapat pengaruh positif model pembelajaran terhadap minat baca, misalkan mengapa. Jadi kita harus menjelaskan lagi. Nah, sehingga paparan di dalam pembahasan ini adalah bagaimana kita membuat uraian secara langsung kalimat kita didukung oleh teori siapa, didukung hasil penelitian siapa. Ya, jadi hasil pengujiannya itu digunakan. Nah, sehingga di sini kaitan dengan pengujian teori relevan ataupun dengan hasil atau hasil penelitian orang lain. Ya, relevan. Jadi di sini bisa saja muncul lagi teori baru. Di bab 2 tidak ada, tapi saya ketemu lagi teori baru yang mendukung. Itu silahkan. Situ ya. Jadi kita harus langsung di situ. Nah, keterbatasan penelitian berarti kita memberikan penjelasan terkait dengan kekurang idealnya, baik itu instrumen, baik itu terkait misalkan bagaimana cara memberikan perlakuan, baik itu misalkan terkait dengan apa yang terjadi di sekolah. Misalkan yang harusnya itu adalah dilakukan pada hari Senin, Selasa, misalkan, tapi ternyata sekolah hari Selasa misalkan ada agenda kegiatan sehingga saya berubah. Jadi itu juga bisa mempengaruhi. Jadi hal-hal yang diprediksi kita akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Itu ya, itu bab 4 di situ. Oke. Nah, itu adalah
bagaimana kita melakukan pemaparan hasil. Kita ambil contoh. Mana diklik teh ya keluar. Oke, kita ambil contoh. Tadi. Detek juga ya. Aduh, kita lihat dulu. Ditutupin dulu itu. Ditutup semua word-nya. Yang tadi muncul word, ditutup semua. Oke. Nah, ini misalkan. Jadi ada deskripsi data. Nah, deskripsi data ini kebetulan ini banyak variabelnya ya. Nah, yang dimaksud ini, misalkan variabel pertama ini. Jadi ada judul itu kemudian, nah di sini dipaparkan hasil analisis datanya, deskripsinya. Hasil misalkan ini peroleh skor empirik. Nah, ini yang dimaksud dengan deskripsi data. Boleh dalam bentuk tabel, boleh dipaparkan. Nah, nanti ada di mana hasil perhitungannya. Misalkan di sini lampiran 3. Atau kalau misalkan kita menggunakan footnote, karena ini EndNote ya. Kalau menggunakan footnote, tinggal footnote. Data dapat dilihat pada lampiran 3. Itu kalau footnote. Jadi di sini sudah langsung footnote-nya. Berarti titik, kemudian insert footnote. Di situ kan. Lens. Oke. Ya, sehingga ditulis di sini berarti atau perhitungan di sini ya. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3. Bagusnya halaman berapa? Ini laptopnya udah kelelahan. Sudah diketik. Baik. Dapat dilihat pada lampiran 3 halaman berapa. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah histogram. Nah, histogram itu kan tabel. Di sini juga menggunakan lagi footnote. Jadi footnote lagi di sini. Jadi sama ada petunjuk lagi begitu. Ini bagusnya. Ya, kalau yang menggunakan sistem footnote. Karena kemarin mayoritas prodi itu menginginkan sistem footnote. Nah, berikutnya adalah histogram. Jadi histogramnya. Hati-hati cara menulis judul kan ini di bawah, kalau tabel di atas. Itu juga ada kan di panduan. Itu ya. Kemudian tadi teknik analisis uji signifikansi. Nah, uji homogenitas kan, normalitas homogenitas. Itu yang kedua. Jadi pengujian persyaratan. Untuk apa uji persyaratan? Normalitas untuk apa? Kriterianya apa? Gitu kan? Kemudian hasilnya. Begitu juga homogenitas di situ.
Itu yang dimaksud dengan bagaimana memaparkan data di situ. Ya. Oke, itu dulu bab 4. Lisa nanti ingatkan saya mencari dulu di harddisk kali. Saya mencari skripsi yang eksperimen atau korelasi. Itu yang mudah-mudahan ada. Karena tadi itu sudah S2, S3 agak berbeda itu. Oke, silahkan dicermati kalau Anda mau bisa menulis skripsi, kalau tidak ya silahkan juga, terserah. Gitu ya. Saya hanya menyampaikan, saya hanya wajib menyampaikan Anda, tetapi kalau Andanya tidak bersedia ya sudah silahkan. Gitu ya. Oke, terakhir masih ada pertanyaan, silahkan. Ibu izin bertanya lagi. Terkait notasi Tidak ada. ilmiah. Ya, Mutiara, kurang Izin. jelas ya nak. Ya nak. Izin bertanya lagi Ibu. Di proposal penelitian itu notasi ilmiahnya kalau kita ngutip teori, boleh body note aja nggak Ibu? Pilih salah satu antara body note atau footnote. Kalau saya silahkan aja, tapi kalau di aturan itu jadi sepertinya digiringnya ke footnote kalau di aturan fakultas itu. Kalau saya lebih cenderung silahkan mana saja. Tapi beberapa dosen di perwakilan prodi itu menggunakan footnote supaya bisa cross check datanya langsung, tidak. Kan kelemahannya kalau EndNote kita harus ke itu kan ke daftar pustaka gitu kan, kecuali kalau EndNote-nya menggunakan Mendeley itu lain lagi. Ya. Jadi sekarang supaya tidak bolak-balik kita pakai yang footnote saja. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Baik, masih ada? Oke, kalau tidak ada cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya saya masuk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Izin, Bu.